Infrastruktur memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kemakmuran masyarakat. Keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama pembangunan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari pemerintah Indonesia menggalakkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol untuk meningkatkan produktivitas dan menunjang distribusi barang dan jasa. Jalan tol Solo Ngawi merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa, menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terbentang sepanjang 90,4 km, jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini dikelola oleh PT Jasa Marga Solo Ngawi, perusahaan patungan antara PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 40%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 40%, serta PT Lintas Marga Jawa sebesar 20%. Dalam proses pembangunannya, ruas sepanjang 69,4 km dikerjakan oleh PT Jasa Marga Solo Ngawi, sedangkan sepanjang 21 km merupakan dukungan pemerintah melalui APBN. Ruas tol ini didanai 30% dari ekuitas perusahaan dan 70% dari pinjaman perbankan, yaitu dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, PT SMI, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Jateng, dan BPD DIY. Jalan tol ini memiliki 8 simpang susun, antara lain Simpang Susun Colomadu, yang memfasilitasi pengguna jalan dari arah Klaten ataupun Jogja yang menuju ke Jawa Timur dan sebaliknya, tanpa harus melalui kepadatan jalan di kota Solo. Berikutnya ada Simpang Susun Bandara, yang diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat menuju Bandara Internasional Adi Sumarmo. Simpang susun ini dijadwalkan beroperasi di bulan Juli tahun ini. Simpang Susun Solo yang ikonik dengan struktur bangunan jembatan cable stay yang indah. Simpang susun ini mengakomodasi masyarakat Solo yang hendak mengakses tol Solo Ngawi. Untuk mempermudah masyarakat yang hendak mengakses jalan tol Solo Ngawi dari dan menuju Purwodadi dan Mojosongo atau Solo bagian utara, saat ini sedang dibangun Simpang Susun Kundang Rejo yang siap untuk digunakan pada Maret tahun ini. Berikutnya, terdapat Simpang Susun Karanganyar yang berada di Desa Kebak Kramat. Simpang Susun ini diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk mengakses kota Karanganyar dan Tawangmangu yang merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah Simpang Susun Sragen yang berada di Desa Pungkruk, merupakan akses utama dari dan menuju kota Sragen. Simpang Susun Sragen Timur merupakan simpang susun tambahan yang masih dalam proses perencanaan. Simpang susun ini mengakomodasi pengembangan kawasan industri di wilayah Sambu Macan yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Terakhir adalah Simpang Susun Ngawi. Simpang susun ini mengakomodasi masyarakat yang akan menuju kota Ngawi, Cepu, dan Magetan. Untuk mempermudah masyarakat di sekitar jalan tol yang hendak melintas dari sisi ke sisi yang lain, jalan tol Solo Ngawi dilengkapi dengan 139 bangunan perlintasan yang meliputi 73 overpass, 51 underpass, serta 15 jembatan penyeberangan orang atau JPO. Setelah melewati 3 tahapan pengoperasian, saat ini jalan tol Solo Ngawi telah beroperasi secara penuh. Pengoperasian tahap pertama adalah segmen Simpang Susun Ngawi Klide yang berada di Kabupaten Ngawi sepanjang 4 km sejak 30 Maret 2018 berbarengan dengan dioperasikannya Jalan Tol Ngawi Wilangan. Sedangkan pengoperasian tahap kedua adalah segmen Kartasura Sragen sepanjang 35 km pada tanggal 15 Juli 2018. Tahap terakhir adalah pengoperasian segmen Sragen Ngawi sepanjang 51 km yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 November 2018. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan segmen Sragen Ngawi sepanjang 51 km. Terima kasih.
Mulai 21 Desember 2018, setelah Presiden meresmikan 7 ruas jalan tol Trans Jawa, ruas tol Solo-Ngawi telah tersambung dengan ruas-ruas jalan tol Trans Jawa lainnya. Hal ini dapat memangkas waktu tempuh sekitar 50%. Dari Solo ke Surabaya misalnya, yang sebelumnya memakan waktu 6 jam, saat ini bisa ditempuh hanya 3 jam. Jalan tol Solo-Ngawi dibangun dengan struktur perkerasan beton atau rigid pavement dengan 2 lajur untuk masing-masing arah yang dapat menampung 6.000 kendaraan per jam. Jalan tol ini memiliki 6 rest area, 3 rest area tipe A, dan 3 rest area tipe B. Rest area tipe A adalah rest area dengan fasilitas masjid, rumah makan, toilet, SPBU, dan area parkir yang dapat menampung minimal 100 kendaraan. Sedangkan rest area tipe B merupakan rest area yang lebih kecil, dilengkapi dengan musola, pujasera, toilet, dan area parkir untuk 25 kendaraan. Seluruh rest area yang dikelola oleh PT Jasa Marga Properti tersebut, 70% diisi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Jalan tol Solo-Ngawi dioperasikan oleh PT Jasa Marga Toll Road Operator. Sejak awal pengoperasian, jalan tol ini telah menerapkan transaksi pembayaran tol non-tunai dengan menggunakan uang elektronik, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan bank-bank penerbit uang elektronik. Sejak akhir 2017 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara bertransaksi di jalan tol. Uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol adalah e-money dan e-tol dari Bank Mandiri, Tap Cash dari BNI, Flash dari BCA, Brizi dari BRI, Blink dari BTN, dan e-Bima dari Bank Jateng. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya, khususnya yang mengalami gangguan perjalanan, jalan tol Solo-Ngawi dilengkapi dengan 8 unit kendaraan derek, 6 unit layanan jalan tol, 3 unit ambulans, 2 unit kendaraan rescue, dan 6 unit polisi patroli jalan raya. Ruas tol Solo-Ngawi dipastikan akan membawa dampak positif bagi wilayah-wilayah yang dilaluinya, terutama sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Sebagaimana harapan Presiden saat meresmikan segmen Sragen Ngawi bulan November yang lalu. Kita harapkan dengan selesainya Jakarta-Surabaya ini, saya ingin agar seluruh kepala daerah bisa mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang ada, baik yang baru maupun yang lama, mengintegrasikan tol ini dengan kawasan-kawasan wisata agar semakin ramai. Tidaklah berlebihan jika jalan tol Trans Jawa disebut sebagai wahana perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.